Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Insan muda yang dirahmati Allah, karena ini bulan suci Ramadan, ada salah satu kewajiban kita yaitu zakat. Zakat ini termasuk rukun Islam. Zakat inilah yang membolehkan kita menumpuk harta. Jadi dalam surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur, yang dicerca Allah lah alhanya, melalaikan, bukan takasurnya. Kalau tidak ada takasur, bagaimana zakat itu ada itu? Justru ketika dia mengumpulkan harta, terkumpul nisab, wajib zakat. Nah ini ya, jadi boleh mengumpulkan harta, boleh untuk anak sekolah anak kita, untuk masa depan kita, untuk yang lain-lainnya lah boleh. Tapi jangan lupa keluarkan zakatnya tiap tahun. Yang kedua, dalil yang membolehkan kita menyimpan harta adalah ketika Nabi Khidir berjalan dengan Nabi Musa, lalu melewati sebuah kampung. Mereka minta dijamu, tapi orang kampung tersebut ogah ngejamu, nggak mau. Ngapain juga dijamu, orang nggak kenal kok itu. Nah ya udah, akhirnya berjalanlah mereka, lalu ketemu sebuah dinding yang mau roboh. Dibenerin sama Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa? La takhasta alaihi ajra. Kalau kau mau, kau bisa minta upah itu loh. Jawab Nabi Khidir, haza firaqu baini wa bainika. Ini perpisahan kita. Dari tadi lu banyak nanya sih, anak kecil saya bunuh lu nanya, kapal saya bolongin lu nanya. Nah, saya jelaskan takwil daripada perbuatan saya. Kenapa dinding itu saya benerin, kata Nabi Khidir? Karena tahtahu kanzun, di bawahnya ada harta peninggalan orang tua untuk anaknya yang yatim piatu. Wa abuhuma sholihah, kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Makanya saya benerin untuk menjaga harta itu. Setelah mereka dewasa, saya kembalikan harta itu kepada mereka, kata Nabi Khidir. Nah itu takwil dari perbuatan saya itu. Bukan tanpa sebab saya melakukan itu, kata Nabi Khidir. Nah ini juga menjelaskan kepada kita bahwa boleh menyimpan harta, tapi kalau sudah sampai nisab, sampai haulnya, keluarkan zakatnya gitu. Nah boleh. Jadi alhaakumut takasur itu yang dicerca Allah ada alhanya. Alhaakum, alha. Alha itu artinya lalai. Semakin banyak harta, semakin lalai kita daripada ibadah kepada Allah. Nah, itu namanya istidraj, musibah itu. Sementara kalau kita dapat musibah, tapi semakin dekat dengan Allah, itu namanya anugerah. Ya misalnya ya, kita dosen baru, masih senang sholat jemaah, baca Quran, keren itu. Lalu Allah tambahkan kepada kita nikmat, jadi ketua jurusan, honornya udah naik, udah jarang sholat jemaah. Naik lagi jadi dekan, oh jarang sekali, kebanyakan rapat. Naik jadi rektor, wah nggak pernah lagi ke masjid. Nah, ini juga merupakan musibah, itu yang musibah. Jadi kalau setiap musibah mendekatkan diri kita kepada Allah, itu namanya anugerah. Ya, ini dibalas nanti dengan jannatul ma'wa. Zakat beda dengan pajak ya. Kalau zakat itu khus min amwalihim sedekah, ambil dari harta orang kaya itu sedekah. Zakat udah dari dulu ya. Lalu berikan kepada orang-orang 8 golongan yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, fakir miskin harus didahulukan. Anak yatim nggak masuk dalam 8 asnaf, nggak masuk. Karena anak yatim itu belum tentu miskin ya. Misalnya anak yatim Raffi Ahmad kan nggak mungkin miskin ya. Hartanya triliunan. Nah setelah zakat itu diambil dan dikumpulkan, dibagikan ke 8 asnaf tersebut. Ya, ke 8 asnaf tersebut.
Fakir dan miskin itu beda. Fakir adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berusaha dan dapat masukan, itu fakir. Kalau miskin, dia punya usaha tapi tidak mencukupi gitu. Nah, mungkin kita ini termasuk miskin kali ya. Tapi tidak wajib mendapatkan zakat. Nah, di bulan puasa ini ada zakat yang memang khusus untuk Rasulullah, yaitu zakat fitrah. Selama setahun kita sudah mendapat rezeki Allah. Cahaya matahari lah, oksigen lah, inilah, itulah, banyak sekali nikmat yang terima. Nah, kita berikan untuk orang miskin. Beras 1 kilo ya, beras premium lah kira-kira. 1 tahun loh kita mendapatkan nikmat Allah ini. Masa nggak ngeluarin itu juga ogah, itu kan nggak mungkin. Nah, ini juga zakat fitrah. Kita keluarkan sebelum sholat. Kalau setelah sholat menjadi sedekah biasa. Berarti kita lalai dalam bersedekah. Boleh langsung kita berikan kepada mustahiknya. Misalnya fakir miskin, kita langsung ke rumahnya, Bu, ini zakat fitrah keluarga saya. Itu batas minimal paling kecil ya. Paling besar boleh kita kasih 1 karung, boleh. Ini Bu, zakat fitrah keluarga saya ini 1 karung, masak dah. Buat lebaran ya boleh. Buat lontong dah ya boleh. Nah, itu namanya zakat fitrah. Ini diwajibkan kepada setiap manusia yang sudah hidup di dunia, walaupun baru lahir. Misalnya orang takbiran, dia lahir itu lah, Allahu Akbar, oe, udah lahir dah. Nah, setelah lahir berarti sudah hidup. Wajib zakat fitrah. Ya, wajib zakat fitrah. 1 kilo beras premium, harganya 35.000 kalau nggak salah, yang premium ya, 1 kilonya. Nah, ini juga merupakan zakat. Kalau seandainya zakat ini dikelola dengan baik, menurut Baznas Nasional bisa menekan angka kemiskinan sebenarnya. Kalau pajak mah kagak itu, pajak tuh beda. Pajak tuh diambil dari orang miskin untuk orang kaya. Orang pajak mobilnya keren, anak petugas pajak keren gitu. Rumahnya di mana-mana karena duit pajak diembat gitu loh. Duit pajak diembat karena diambil dari orang miskin untuk orang kaya. Nah, kan banyak cerita ya, orang-orang pajak itu memang harus selalu diawasin itu. Nanti salah-salah mereka ngembat pajak gitu loh. Sedangkan wajib pajaknya naik sepeda, tidur di kolong jembatan. Nah, ini bedanya antara zakat dan pajak. Dari zakat ini bisa kita simpulkan bahwa zakat ini adalah menuntaskan kemiskinan. Mengurangilah kalau untuk menuntaskan ya. Mengurangi kemiskinan. Kenapa? Zakat ini kalau menurut Baznas itu bisa sebenarnya terkumpul 100 triliun per tahun gitu loh. Kalau seluruh umat Islam sadar akan potensi zakat, 100 triliun bisa kita bagi-bagi, bisa kita kembangkan usaha kepada fakir miskin. Contoh ya, fakir miskin jualan bakso, terus kehabisan modal nih ceritanya. Nah, kita tanya, modal lu berapa sih jualan gitu? Gak banyak kok Pak, cuma 20 juta. Boleh kita berikan zakat 20 juta. Sekarang lu jualan deh gitu. Tapi besok lu bayar zakat gitu. Nah, lu bayar zakat karena sudah punya usaha. Nah, ini juga boleh kita seperti itu ya. Atau ada usaha-usaha, misalnya kita buka usaha laundry misalnya. Setelah usaha laundry, nah, nanti ada yang bisa bekerja di sana, orang miskin bisa bekerja di sana. Ini juga tentu saja termasuk zakat. Jadi zakat ini sangat bagus ya. Sebuah formulasi dari Islam, terminologinya zakat, bisa mengentaskan fakir dan miskin di Indonesia sebenarnya. Tapi ya memang kalau miskin struktural berbeda ya, karena memang dibentuk oleh sebuah negara menjadi orang miskin. Marilah kita tunaikan zakat kita sebagai kewajiban kita kepada Allah, sebagai rasa kemanusiaan kita, sosial kita. Terima kasih. Saya Okri Salaika Putra. Sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.